Dewas KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan klarifikasi kedua terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Sebelumnya Firly menyangkal bertemu dengan ex-mentan Yassin Limpo dalam pemeriksaan klarifikasi pertamanya pada 20 November lalu. Firly Bahuri tiba di gedung Dewas KPK pukul 10 pagi. Pemeriksaan Firly hari ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan pada November lalu terkait dugaan pemerasan terhadap mantan-mentan Syahrul Yassin Limpo. Lewat pemeriksaan ini, Dewas akan menentukan proses etik Firly layak dilanjuti ke sidang etik atau tidak. Jika Dewas memutuskan Firly melanggar etik berat, maka Dewas dapat mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada Firly. Lalu kemudian Dewas telah memeriksa puluhan saksi guna mengumpulkan alat bukti untuk menentukan apakah bisa melanjutkan proses etik Firly ke tahap sidang etik. Nanti saya sampaikan setelah itu ya. Pemeriksaan Pak Firly jadi Pak jam 10. Saya belum tahu, rencananya begitu. Tapi sudah ada konfirmasi dari Pak Firly belum kalau akan datang apa? Saya belum tahu, konfirmasinya kan ke sini. Pak, ini kan pemeriksaan klarifikasi yang kedua. Apakah nantinya akan lanjut ke tahap sidang etik atau seperti apa sih Pak? Kita lihat nanti dari hasil ini kami akan melakukan pemeriksaan pendahuluan. Begitu. Nanti diputus di pemeriksaan pendahuluan, apa lanjut ke sidang atau bagaimana? Nanti ditentukan hari ini ya Pak nanti ya? Setelah diperiksa ini nanti akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan. Dalam pemeriksaan pendahuluan itulah nanti Dewas akan berpendapat ini akan dilanjutkan ke persidangan atau bagaimana gitu. Berarti hari ini hanya Pak Firly saja atau ada pemeriksaan saksi internal KPK lainnya Pak? Setahu saya ada Pak Firly aja. Ada Pak Firly saja. Perkembangan terkini dari pemanggilan dan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri di Dewas KPK kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di gedung KPK Jakarta. Dian, hingga saat ini masih pada tahap klarifikasi kedua yang dilakukan oleh Dewas KPK. Lalu seperti apa hasil pemeriksaan sebelumnya, terutama terkait dengan sidang kode etik yang memeriksa terhadap Ketua KPK Firly Bahuri? Juno, hasil pemeriksaan sebelumnya tentu belum disampaikan oleh Dewas KPK karena itu menjadi materi proses etik begitu ya oleh Dewas KPK yang nantinya akan dijadikan sebagai bukti untuk memutuskan apakah nantinya laporan dugaan pelanggaran etik Firly atas pertemuannya bersama dengan ex-mentan Yassin Limpo ini nanti layak untuk dinaikkan ke tahap sidang etik atau tidak. Tapi yang jelas saat ini atau pagi tadi Firly Bahuri sudah tiba di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK sekitar pukul 9.30 untuk memenuhi pemeriksaan klarifikasi dari Dewas KPK. Nah, tadi disampaikan oleh Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bahwa selesai Firly diperiksa hari ini atau diperiksa dalam agenda pemeriksaan klarifikasi kedua, nantinya Dewas KPK akan langsung melanjutkan ke pemeriksaan pendahuluan. Nah, nanti dari agenda pemeriksaan pendahuluan ini, maka seluruh anggota Dewas KPK akan berembuk. Apakah nanti dari proses yang sudah dilakukan, baik itu pemeriksaan saksi-saksi maupun juga pemeriksaan klarifikasi terhadap Firly, ini bisa dinyatakan cukup alat bukti untuk kemudian nantinya bisa dinaikkan ke tahap sidang etik atau tidak. Kalau dinyatakan cukup alat bukti, tentu saja sidang etik akan langsung dilakukan dalam waktu dekat, setidaknya dalam pekan ini. Itu yang tadi saya tangkap dijanjikan oleh anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris. Dan kalau nanti sidang etik terhadap Firly berlangsung, tentu saja seperti biasa ini akan digelar secara tertutup, hanya hasil atau pembacaan hasil putusannya saja nanti yang akan dilakukan secara terbuka. Tapi nanti kalau dalam pemeriksaan pendahuluan ternyata Dewas KPK menyimpulkan atau menyatakan bahwa tidak cukup alat bukti, maka tidak bisa dinaikkan ke tahap sidang etik. Nanti Dewas KPK tentu akan bersurat kepada para pelapor terkait dengan hal tersebut. Nah, tentu kita akan cermati, Juno, mengingat memang Firly Bahuri adalah pimpinan KPK yang langganan sekali dilaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Kita cermati apakah laporan dugaan pelanggaran etik kali ini seperti apa keputusan Dewas, apakah nantinya akan menyatakan bahwa Firly Bahuri ini melanggar etik atau tidak. Kalau memang dinyatakan melanggar etik, apakah kategorinya ringan, sedang, atau berat.
Jadi kita nantikan bersama prosesnya seperti apa, dan karena Firly Bahuri sudah atau sedang menjalani proses pemeriksaan klarifikasi, kita nantikan juga pukul berapa nantinya Firly akan selesai diperiksa, dan kemudian materi-materi klarifikasi apa saja yang disampaikan oleh Firly kepada Dewas KPK hari ini. Juno. Ya, Dian, yang juga menjadi sorotan terkait dengan status tersangkanya Firly Bahuri di kepolisian atas dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan. Lalu apakah ini juga menjadi bagian pertimbangan dari Dewas KPK untuk melanjutkan sidang etik terhadap Firly? Ya, beberapa waktu lalu sempat disampaikan juga oleh Dewas KPK bahwa proses penetapan atau status penetapan Firly sebagai tersangka ini tentu menjadi rujukan untuk hasil proses etik Firly Bahuri. Jadi kita nantikan bersama nanti apakah memang Dewas KPK juga akan mengeluarkan putusan yang berkesinambungan dengan proses hukum yang saat ini sedang berjalan terhadap Firly Bahuri. Disampaikan oleh anggota Dewas KPK, nantinya kalau betul Firly Bahuri dinyatakan melanggar etik berat, maka sanksi tertinggi yang bisa diberikan kepada Firly Bahuri adalah rekomendasi untuk mengundurkan diri. Sekali lagi saya sampaikan, Juno, bahwa memang bisa dipahami hasil putusan Dewas KPK terhadap dugaan pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri ini sangat dinantikan oleh publik, karena ini akan menjelaskan di mana posisi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di tengah ironi ditetapkannya pimpinan lembaga anti rasuah sebagai tersangka kasus korupsi yang sebelumnya memang belum pernah terjadi. Dan saya ulang kembali bahwa Firly Bahuri adalah pimpinan KPK yang berulang kali atau langganan dilaporkan melanggar kode etik dan pedoman perilaku sebagai pimpinan KPK. Terakhir kita ingat Firly Bahuri sempat dilaporkan terkait dengan dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan di Kementerian SDM, kemudian juga terkait dengan proses pencopotan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro, di mana memang laporan-laporan tersebut lolos dari sanksi etik karena Dewas KPK menyatakan tidak cukup alat bukti untuk menaikkan ke tahap sidang etik. Jadi kita cermati terkait dengan laporan dugaan pelanggaran etik Firly dalam hal bertemu dengan pihak berperkara yakni ex-Mentan Yassin Limpo, apalagi sudah ditetapkan sebagai tersangka, artinya aparat penegak hukum sudah memiliki cukup alat bukti untuk menetapkan Firly sebagai tersangka. Nah, apakah nantinya Dewas KPK juga akan menyatakan sudah memiliki cukup alat bukti untuk menaikkan proses etik Firly ini ke tahap sidang etik atau tidak? Dan tidak hanya sampai di situ, kita juga akan cermati nanti seperti apa hasil sidang etik dari Dewas KPK. Apakah akan menyatakan Firly Bahuri memang melanggar etik atau tidak, dan kategorinya apa jika memang dinyatakan melanggar? Apakah memang akan berani menyatakan bahwa Firly Bahuri ini melanggar etik berat? Karena ini berkaitan dengan pengembalian marwah KPK sebagai lembaga anti rasuah kita. Juno. Mengembalikan marwah KPK, dan juga kita nantikan bagaimana proses sidang etik yang saat ini tengah berjalan di Dewan Pengawas KPK terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Terima kasih Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta.